Baik, mohon izin menyampaikan materi seperti yang dimintakan oleh panitia kepada saya, yaitu peranan pemulia dalam perakitan varietas baru hortikultura. Tadi Ibu Dia sudah memperkenalkan saya dari IPB Fakultas Pertanian dan juga saat ini menjadi Ketua Umum Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia. Jika ingin kenal lebih jauh ada Instagram, silakan Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat milestone dalam pemulihan tanaman selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun, itu para petani telah melakukan domestikasi, telah melakukan seleksi dari alam dan berdasarkan seni, ya, untuk memuliakan melakukan budidaya pertanian yang tanaman yang diminati. Jadi itu selama ribuan tahun pemuliaan secara seni itu sudah dilakukan oleh petani. Jadi pemuliaan secara ilmu ini baru 200 tahun belakangan setelah Mendel menemukan fenomena dan kemudian disebut dengan hukum Mendel 1 dan 2 tahun 1900-an. Nah, sejak saat itu maka pemuliaan mulai berbasis kepada ilmu, selain tentunya seni tetap harus ikut dalam berbagai kegiatan di lapangan. Namun setelah ditemukannya hukum Mendel, maka perkembangan ilmu pemuliaan sangat pesat. Ilmu pemuliaan, ilmu genetika sangat pesat, sehingga muncullah varietas hibrida, muncullah istilah-istilah genetika, istilah-istilah pemuliaan genetika kuantitatif berbasis genetika kuantitatif dan lain sebagainya. Lalu kemudian milestone berikutnya adalah ketika mutasi gen dan kromosom itu dapat dilakukan sehingga pemuliaan bisa menggunakan informasi itu untuk memperluas keragaman genetik, yaitu pemuliaan mutasi. Kemudian tonggak sejarah berikutnya adalah ketika dipahami tentang struktur DNA double helix. Jadi muncullah pemuliaan berbasis DNA itu GMO gitu ya, rekayasa genetika dan kemudian molekuler marker. Ya, saat ini yang sedang itu adalah genome editing. Ya, bahkan yang menemukan genome editing itu mendapat hadiah Nobel tahun ini. Nah, berdasarkan itu maka fase-fase pemuliaan itu saat ini sudah memasuki pemuliaan 4.0. Jadi mulai dari pemuliaan 1.0 berdasarkan seni dan fenotip, domestikasi, kemudian pemuliaan 2.0 berdasarkan populasi bersegregasi, hasil persilangan buatan, pemuliaan 3.0 itu berdasarkan marker, assisted selection, dan pemuliaan 4.0 sekarang adalah transformasi genetik dan genome editing. Namun demikian pemuliaan 1, 2, dan 3 itu secara paralel, secara ini masih tetap berlangsung. Nah, kemudian berdasarkan karakter yang seleksi yang dilakukan untuk pemuliaan, itu pemuliaan sudah sampai pada generasi ketiga. Jadi pada generasi pertama, perakitan varietas dan pengembangan itu berdasarkan daya hasil yang tinggi. Kemudian menginjak pada generasi kedua adalah perakitan varietas berdasarkan ketahanan terhadap cekaman biotik maupun abiotik. Dan saat ini pemuliaan generasi ketiga, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas hasil dan nilai gizi yang kemudian disebut dengan biofortifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita menyadari, kita tahu bahwa peran pemuliaan sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian. Saya katakan tadi peningkatan hasil secara drastis itu terjadi setelah adanya penelitian Mendel tahun 1900-an dan bahkan 20 tahun, 30 tahun setelah itu berbagai komoditas produktivitasnya meningkat 2-3 kali, bahkan bisa 4-5 kali lipat dibandingkan sebelum tahun 1900-an. Ini pada jagung contohnya. Nah, momentumnya dari pemuliaan itu, pemuliaan secara ilmu adalah
ketika Norman Borlaug ini melakukan terobosan, menemukan metode yang sangat efektif untuk melakukan persilangan sehingga ditemukanlah varietas baru, ya, melakukan seleksi dalam jumlah massal dan menyempurnakan metode shuttle breeding pada gandum dengan karakter batang pendek, bulir gandum lebih banyak, tahan terhadap tepaan angin dan responsif terhadap aplikasi pemupukan. Jadi muncullah di situ revolusi hijau, ya. Nah, dengan revolusi hijau ini maka pada masa itu dunia mampu melewati fase kritis, ya, swasembada pangan di berbagai negara itu terjadi termasuk di Indonesia tahun 1984, dan ini adalah tanaman yang dirakit pada masa revolusi itu, revolusi hijau begitu ya, dan hasil dari revolusi hijau itu berupa varietas unggul. Dan kalau kita lihat di sini bahwa revolusi hijau dan juga berbagai revolusi di bidang pertanian ini diawali dengan adanya penemuan varietas unggul, ya. Kemudian dari varietas unggul itu muncul paket teknologi atau dibuat paket teknologi yang mendukung varietas unggul tersebut, yang pada waktu itu adalah panca usaha tani. Jadi varietas unggul, pengolahan lahan, pupuk, pestisida, irigasi yang berupa paket teknologi. Ya. Setelah itu muncullah revolusi hijau lestari, kemudian revolusi hijau di mana varietas unggul diarahkan untuk adaptif terhadap lingkungan-lingkungan target, terutama di negara tropis. Ini lingkungannya luar biasa beragamnya, sehingga varietas unggul saat ini dirakit untuk bagaimana beradaptasi pada lingkungan-lingkungan tertentu. Nah, dengan demikian maka prospek dan tantangan pengembangan pemulihan tanaman ke depan ini menjadi concern kita. Bagaimana pemulihan tanaman menjadi salah satu ujung tombak, ya, dalam menunjang peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian yang saya ceritakan tadi, mulai dari revolusi hijau yang saat ini pertanian 4.0 itu juga harus didukung oleh varietas-varietas tertentu, varietas-varietas unggul yang dihasilkan dalam rangka mendukung teknologi pertanian 4.0. Nah, sementara itu, kalau dalam bidang hortikultura, terutama sayuran dan buah, maka pemuliaan tadi diarahkan untuk biofortifikasi, ya, terutama dalam rangka memperkuat, ya, mempertinggi nilai gizi tertentu sehingga masyarakat ini mampu atau membentengin diri dengan nilai gizi tertentu dari COVID-19. Jadi dengan melakukan biofortifikasi pada sayuran misalnya, sayuran yang mengandung beta karotin, antosianin, senyawa fenolik tinggi, itu adalah menjadi concern karena sayuran ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Nah, selain itu juga akibat dari pandemi COVID-19 ini budidaya di pekarangan atau urban farming ini meningkat drastis. Ini karena masyarakat kita ada di rumah, lalu kemudian memanfaatkan lahan pekarangan untuk bertanam, untuk membudidayakan tanaman untuk kepentingan keluarga, hobi dan lain sebagainya. Sehingga pemulihan tanaman untuk urban farming itu meningkat di akhir-akhir ini untuk menghasilkan karakter unik, nilai gizi baik, adaptif di lahan pekarangan sempit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah varietas okra yang kami hasilkan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas antioksidan, ya, dan juga kandungan quercetin. Kandungan quercetin dan antioksidan ini sangat berguna untuk menanggulangi penyakit diabetes, sehingga okra ini, okra ungu itu mempunyai kandungan quercetin dan kapasitas antioksidan yang tinggi. Ini adalah okra ungu Zahira IPB yang varietas yang kami hasilkan selain daripada okra hijau. Demikian juga untuk pengembangan varietas yang lain, untuk cabai misalnya menghasilkan anti alpha glikosida setinggi.
ini juga untuk mengarah ke diabetes, sehingga yang mengkonsumsi cabai ini itu bisa kalau misalnya bersamaan dengan mengkonsumsi nasi atau beras, nasi itu kadar gula darahnya tidak tinggi. Kemudian kacang panjang juga ini salah satu contohnya bagaimana menghasilkan antosianin tinggi. Ya, ini adalah varietas Fagiola IPB. Sehingga tadi saya katakan pemuliaan untuk varietas-varietas yang ditanam di urban farming itu adalah untuk arah kepada kandungan antioksidan yang tinggi, kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Ini adalah contoh yang lain adalah kecipir. Ya, kecipir belum ada varietas yang dilepas oleh Kementerian Pertanian, padahal dia adalah asli Indonesia. Pola mudanya mempunyai antioksidan yang baik, antosianin yang tinggi, terutama yang ungu. Kemudian bijinya bisa untuk substitusi kedelai karena mempunyai kandungan protein yang mirip dan dengan kedelai. Kandungan proksimatnya sangat mirip dengan kedelai. Bapak Ibu sekalian, pemuliaan saya katakan tadi selama puluhan ribu tahun berbasis seni. Dan pemuliaan berbasis ilmu 200 tahun belakangan ini. Dan sesungguhnya adalah pemuliaan itu adalah berbasis ilmu dan seni. Tidak terlepas dari seni. Ya, meskipun ilmu sudah sangat berkembang, pemuliaan berbasis seni itu masih sangat diperlukan. Ya, dalam rangka untuk menghasilkan varietas unggul baru, terutama kalau hortikultura itu sangat konsumen minded ya, jadi sangat berdasarkan keinginan konsumen gitu ya, yang tentu produktivitasnya itu tinggi, kemudian diminati petani dan sebagainya. Dan pemuliaan bisa diasosiasikan dengan memasak yang perlu 5 faktor penting. Yang pertama adalah bahan baku atau sumber daya genetik. Kemudian pemulia yang handal, sumber daya manusia atau chef yang handal, kemudian resep atau teknologi itu adalah iptek, kemudian peralatan untuk melakukan kegiatan itu fasilitas dan dana, dan tentu hasil akhir dari pemuliaan itu adalah benih, yang dimana harus penyajian ya, itu produksi benih dan pemasaran yang baik. Nah, Indonesia merupakan mempunyai potensi sumber daya genetik yang sangat luar biasa ya. Jadi ada ribuan spesies, baik itu pangan, hortikultura, obat-obatan ya, perkebunan dan lain sebagainya. Luas areal kita hanya 1,3% dari luas dunia, namun proporsi sumber daya genetiknya 17% dari sumber daya genetik di dunia, dan flora itu 14%. Kemudian ini adalah contoh ya, contoh bagaimana sumber daya genetik ya. Ini adalah cabai ya, dari cabai yang sangat tidak pedas sampai cabai yang sangat pedas, dari cabai yang bentuknya biasa yang sering kita jumpai sampai bentuk yang tidak biasa, yang kecil sampai yang besar dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah center of origin, asal muasal dari berbagai tanaman penting di dunia ya, termasuk di Asia Tenggara dan lain sebagainya. Bisa kita lihat apabila kita ingin melakukan kegiatan pemuliaan lebih intens, maka kita perlu memahami center of origin-nya untuk mendapatkan karakter-karakter unik yang tidak dijumpai di center of diversity atau di tempat yang biasa dibudidayakan. Nah, saya katakan tadi lingkungan Indonesia sangat beragam ya. Jadi sumber daya genetik Indonesia sangat beragam, lingkungan sangat beragam. Ada 43 ekosistem di Indonesia. Sehingga lingkungan yang sangat beragam ini menjadi tempat yang sangat baik untuk melakukan seleksi ya. Jadi kita punya berbagai lingkungan, negara lain tidak punya. Jadi kalau kita ingin seleksi lahan gambut, kita punya, seleksi lahan kering, seleksi lahan marginal dan lain sebagainya, kita punya semua. Nah, sehingga varietas-varietas yang dihasilkan di Indonesia itu biasanya daya adaptasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan varietas-varietas yang dihasilkan di negara lain. Jadi kalau varietas dihasilkan di Indonesia dipindahkan, diekspor ke negara lain, itu daya adaptasinya lebih baik dibandingkan dengan varietas dari luar masuk ke Indonesia. Itu susah, daya adaptasinya tidak begitu setinggi di Indonesia. Dan saya katakan tadi adalah peran pemulia, bahwa pemulia sumber daya manusia, pemulia ini sangat penting. Idealnya kita mempunyai
1 berbanding 3.000 petani. Satu pemulia melayani 3.000 petani, sehingga idealnya kita punya 10.000 orang pemulia tanaman di Indonesia, pemulia secara keseluruhan, karena kita punya 31,71 juta petani. Ya, jadi kalau di negara lain, misalnya Kanada, maka pemulia itu langsung terjun kepada petani dalam rangka mensosialisasikan varietasnya, sehingga karena dia tahu persis karakteristik dari tanaman tersebut, maka dia langsung bersentuhan dengan petani. Dan ini adalah survei tahun 2001 bahwa kita punya 1.500 sampai 2.000 lah pemulia. Saat ini juga tidak beranjak dari sini. Ada yang pensiun, ada yang sudah tidak aktif lagi dan muncul yang baru, sehingga masih sekitar segitu 1.000 sampai 2.000 orang pemulia di Indonesia. Jadi jumlah yang masih jauh dari ideal. Dan tersebar dari 4 bidang utama. Ada yang menekuni pemuliaan dasar genetika dan lain sebagainya, kemudian sumber daya genetik, dan yang paling banyak adalah perakitan varietas. Ini paling dominan. Jadi pemulia sebagai perakit varietas paling dominan. Sebagian besar juga adalah bioteknologi, yang menggeluti bioteknologi. Tapi secara keseluruhan ini adalah bidang pemuliaan yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan varietas unggul baru. Dan semuanya berada dalam wadah PRIPI, Perhimpunan Ilmu Pemulihan Tanaman, Perhimpunan Ilmu Pemulihan Indonesia, yang didirikan tahun 76, 44 tahun yang lalu. Sekarang ada 20 Komda, yang saya katakan tadi 1.000 sampai 2.000 orang yang tergabung dalam PRIPI. Nah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemulia ini sangat penting melalui pendidikan. Ada yang tertarik untuk penelitian S1, kemudian S2, S3, ya S2, S3 ada saya kira program studi pemuliaannya, ya. Tapi kalau S1 adalah peminatan atau penelitian pemuliaan, ya. Atau diarahkan kepada magang, kursus, ya. Webinar, seminar seperti ini. Saya kira ini dalam rangka meningkatkan kapasitas pemulia di Indonesia. Ini adalah beberapa contoh peningkatan kapasitas pemulia, bahkan juga pelatihan pemuliaan pada petani. Karena petani itu juga sangat penting terlibat dalam kegiatan pemuliaan khususnya pemuliaan tanaman yang kita sebut dengan participatory plant breeding. Petani dilibatkan dalam melakukan seleksi karena mereka tahu persis karakter apa yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian, pemuliaan itu memerlukan waktu yang tidak singkat, memerlukan waktu yang relatif lama, 5 sampai 10 tahun untuk tanaman semusim, untuk tanaman yang singkat. Tanaman tahunan ini lebih lama lagi, bahkan bisa sampai 50 tahun. Nah, jadi mulai dari bagaimana mengkoleksi, kemudian melakukan seleksi, kalau ada yang baik itu langsung dievaluasi dan lepas varietas, biasanya itu adalah varietas lokal, buah-buahan itu adalah banyak melalui jalur ini. Kemudian jika ada yang kurang, maka perlu dilakukan perluasan keragaman genetik. Bisa melalui hibridisasi, kemudian mutasi saya katakan tadi, dan akhir-akhirnya adalah rekayasa genetika dan genome editing. Kemudian hasil dari perluasan keragaman genetik itu dilakukan seleksi dan evaluasi, kemudian rilis varietas untuk kemudian bisa didiseminasikan kepada petani. Saya kira itu secara selintas kegiatan pemulihan tanaman, dimulai dengan idiotype tanaman. Ini contohnya adalah cabai. Bagaimana targetnya adalah produktivitas tinggi, lebih dari 1 kg per tanaman, kemudian tahan terhadap cekaman biotik maupun abiotik, ya, layu bakteri, layu fusarium, virus keriting saat ini sangat mewabah di seluruh Indonesia. Antraknosa juga sangat ditakuti di petani-petani Jawa Tengah dan Jawa Timur, disebut dengan patek gitu. Tidak terkecuali layu bakteri, ini karena dia mematikan. Dan umur genja. Umur genja daya simpan lama ini menjadi concern idiotype tanaman. Tingkat kepedasan tertentu. Ada yang menginginkan cabai besar pedas, ada yang menginginkan cabai besar tidak pedas. Cabai besar tidak pedas tadi adalah untuk menanggulangi penyakit diabetes tadi, ya. Jadi agar bisa dikonsumsi lebih banyak, maka perlu juga untuk menghasilkan sweet pepper. Ada yang sangat pedas karena memang ada konsumennya. Ada yang super pedas. Super pedas itu yang pedasnya bisa sampai 2 juta kali, 1 sampai 2 juta SHU. Itu biasanya untuk biofarmaka, untuk koyo dan lain sebagainya.
Nah, kualitas buah sesuai dengan konsumen, harus mulus, bersih dan lain sebagainya, meskipun kalau dikonsumsi diulek, dipotong, tapi tetap buah harus bagus. Itu adalah pilihan ibu-ibu, ya. Ibu-ibu cabai walaupun diulek tetap harus bagus penampilannya. Nah, kalau kita memilih perluasan keragaman genetik melalui persilangan, maka ini yang dilakukan. Contohnya adalah pada cabai, mulai dari persilangan buatan, ya, persiapan bunga, kemudian penyerbukan, kemudian benih, dan kemudian dapat F1, F2, ya, F3 dan sebagainya, seleksi. Kalau untuk menghasilkan varietas bersari bebas, sementara kalau menghasilkan varietas hibrida itu sampai di sini itu bisa mulai diuji, dievaluasi, ya. Jadi kalau menghasilkan varietas bersari bebas, jadi varietas untuk tanaman itu varietas hibrida dan bersari bebas. Khususnya adalah tanaman menyerbu silang dan tanaman intermediate. Cabai adalah termasuk intermediate. Dia kelompoknya tanaman menyerbu sendiri, tetapi penyerbukan silangnya bisa sampai 30-40%. Pada umumnya tanaman itu digolongkan kepada intermediate, karena menyerbuk sendiri itu contohnya adalah padi, kacang tanah, kacang-kacangan, itu kelompoknya tidak banyak. Menyerbuk silang itu jagung yang lebih dari 90% menyerbuk silang, itu juga kelompoknya tidak banyak. Yang paling banyak adalah di intermediate, di tengah-tengah, sehingga kita perlu melakukan atau mempunyai metode tertentu agar ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Nah, ini adalah bagaimana galur-galur hasil uji, kemudian uji dari hasil di lapangan, apakah mana kira-kira yang mengerucut kepada calon varietas, baru uji metodolokasi. Kalau pada tanaman hortikultura, uji metodolokasinya adalah 3 lokasi, 1 ketinggian. Jadi kalau kita ingin lepas di dataran rendah, maka 3 lokasi dataran rendah, medium 3 lokasi medium, dan tinggi 3 lokasi dataran tinggi. Kalau ingin di semua tempat itu 9 lokasi dengan 2 musim tanam. Tapi kalau dataran rendah saja 3 lokasi cukup. Kemudian baru dilepaskan, varietasnya diluncurkan oleh yang punya, baru kemudian bisa didemisionasikan. Ini adalah contoh varietas yang sudah kami lepas. Ini CH3, ini varietas pertama kali dilepas oleh perguruan tinggi. Ya, ini adalah Seloka IPB, Anis IPB. Jadi awalnya kami merakit varietas untuk cabai besar, kemudian ke arah cabai semi keriting, kemudian ke arah cabai keriting, kemudian ke rawit, dan belakangan ke hias. Ini cabai hias yang banyak karena kami merakit varietas itu juga membidik urban farming. Sehingga varietas-varietas yang dihasilkan adalah yang unik, yang penampilannya menarik, bagus, ya, dipandang, tetapi juga bisa dikonsumsi. Dan ini juga karena urban farming, maka kita bisa menggunakan media e-commerce dalam diseminasinya. Jadi bisa Bapak Ibu teman-teman klik misalnya cabai IPB di e-commerce manapun juga, ini sudah terdiseminasikan dengan baik. Kemudian tomat, targetnya adalah tomat dataran rendah. Bagaimana menghasilkan tomat ukurannya besar tapi ditanam dataran rendah. Yang sekarang adalah tomat dataran tinggi, itu bersaing dengan tanaman lain. Ini adalah kecipir, saya katakan belum ada varietas kecipir yang dihasilkan di Indonesia, maka kami merakit varietas kecipir yang adaptif dataran rendah, yang umurnya genjah. Ya, kecipir sekarang itu adalah kecipir lokal, umurnya sangat dalam, ya 5 bulan baru berbunga, baru berbuah. Yang kita bisa menghasilkan yang 2 bulan sudah mulai berbunga dan berbuah, sehingga target polong itu bisa polong muda lebih cepat, target biji juga bisa dilakukan. Bapak Ibu sekalian, hingga saat ini sudah lebih dari 2.500 varietas hortikultura yang dilepas oleh Kementerian Pertanian. Sejak tahun 1980, pelepasan varietas pertama kali. Nah, ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan varietas-varietas tanaman pangan, apalagi perkebunan. Ya. Nah, ini selain daripada varietas dihasilkan oleh perguruan tinggi dan balai penelitian, Balitsa misalnya, juga Balitbu untuk buah-buahan, ya. Juga yang banyak itu dihasilkan oleh swasta, karena bisnis benih untuk hortikultura ini luar biasa menarik, ya, sehingga bisa kita lihat nanti varietas-varietas yang dihasilkan oleh perusahaan itu banyak orientasinya adalah yang diperbanyak dengan biji, sementara yang dihasilkan oleh sementara yang non biji itu dihasilkan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah misalnya buah-buahan. Nah, ini adalah granola. Jadi varietas yang pertama kali dilepas, ya, varietas hortikultura yang pertama kali dilepas oleh Kementerian Pertanian adalah kentang. Nama varietasnya adalah Cipanas. Dilepas 10 Maret 1980. Nah, ini adalah tonggak sejarah dimulainya era, ya, benih
varietas unggul ya, dengan pelepasan varietas berbagai macam varietas hortikultura. Nah, ini adalah varietas-varietas yang sudah dilepas. Jadi adalah sayuran ya. Bisa kita lihat bahwa kalau dia diperbanyak secara vegetatif itu lebih banyak oleh pemerintah. Kalau diperbanyak oleh benih itu bisa dilepas oleh swasta ya. Nah, jadi dilepas oleh swasta, misalnya oleh swasta hanya oleh pemerintah daerah hanya 17% untuk benih sayuran. Karena sayuran utamanya ini adalah diperbanyak menggunakan benih ya. Nah, jadi karena tadi bisnis benih sangat menggiurkan, maka banyak sekali sekarang lebih kurang 50 perusahaan yang terlibat dalam perakitan varietas ya, produksi benih untuk hortikultura, utamanya adalah sayuran. Ya. Ini adalah buah-buahan. Kalau kita lihat buah-buahan ini lebih banyak dilepas oleh pemerintah, 86% ya. Karena banyak varietas lokal yang dilepas. Untuk yang 14% ini adalah varietas yang dihasilkan oleh swasta yang diperbanyak dengan benih. Jadi misalnya melon, ya, semangka itu adalah dilepas oleh atau dirakit oleh swasta. Nah, kemudian tanaman hias juga lebih banyak oleh pemerintah, ya. Jadi hanya sebagian kecil saja itu dihasilkan oleh swasta. Kemudian biofarmaka juga begitu. Biofarmaka ini 100% dihasilkan oleh pemerintah. Karena perbanyakan secara vegetatif ini belum menarik minat swasta untuk melepas atau merilis varietas biofarmaka ini. Ya, jadi tidak menariknya karena mudah diperbanyak oleh masyarakat sehingga swasta tidak tertarik untuk masuk ke sini. Nah, kemudian kita lihat bahwa varietas hibrida dengan non-hibrida. Jadi hampir semua varietas hortikultura yang dilepas oleh pemerintah adalah non-hibrida dan sebaliknya. Sudah mulai ada berapa sih varietas yang hibrida yang dilepas oleh Balisa gitu untuk cabai, IPB juga sudah beberapa, tapi dibandingkan dengan swasta lebih banyak swasta ya. Ini untuk sayuran 82% itu dihasilkan oleh swasta dan 80%-nya adalah hibrida. Ya. Buah-buahan itu swasta hanya 11% dan 100% hibrida. Untuk yang buah-buahan tadi melon dan semangka itu 100% hibrida. Hias ini 100% lembaga pemerintah, biofarmaka ini 100% lembaga pemerintah. Nah, jadi ini juga bisa kita lihat bagaimana arah perakitan varietas yang diminati oleh perusahaan swasta. Berarti arah varietas hibrida yang diminati. Jadi kalau kita sebagai pemulia ingin nantinya digunakan oleh swasta, maka merakit varietas hibrida. Baik itu tanaman menyerbuk silang, intermediate, atau tanaman menyerbuk sendiri yang mudah untuk diperbanyak benihnya melalui produksi benih hibrida. Jadi kalau yang susah seperti kacang panjang, misalnya kacang buncis, itu tidak mungkin hibrida karena produksi benihnya susah. Ya. Tomat itu masih memungkinkan walaupun dia tanaman menyerbuk sendiri. Ya. Nah, jadi ke arah sana. Atau begini, ketika swasta sudah banyak menghasilkan varietas hibrida, maka lembaga pemerintah seyogyanya menghasilkan varietas bersari bebas untuk petani-petani yang tidak punya input tinggi. Misalnya, maka kami di perguruan tinggi itu orientasinya adalah menghasilkan varietas non-hibrida agar menutupi kekurangan varietas non-hibrida tersebut. Ya. Saya kira itu ya, karena waktunya terbatas, maka saya sangat singkat menyampaikan sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan bahwa pemuliaan tanaman ini menjadi ujung tombak dalam menunjang peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian. Pemuliaan tanaman ini juga sejarahnya adalah bagian sangat penting dalam berbagai revolusi pertanian. Kemudian pemuliaan tanaman ini mengkombinasikan berbagai metode dan teknologi untuk merakit varietas unggul. Teknologi terkini itu adalah rekayasa genetika dan genome editing. Metode baik itu konvensional maupun non-konvensional itu adalah dalam ruang lingkup pemuliaan untuk merakit varietas unggul baru, khususnya adalah hortikultura. Kemudian peran pemulia sangat penting dalam kegiatan pemulihan tanaman dan berbagai revolusi pertanian, termasuk dalam industri pertanian hortikultura. Ya, jadi industri pertanian, industri hortikultura, industri benih hortikultura,
khususnya adalah sayuran, juga punya divisi R&D yang di dalamnya juga banyak pemulihan tanaman yang dilibatkan. Ya, jadi sekarang pemulia tanaman itu juga masuk ke industri perbenihan. Saya kira itu, Ibu, Prof. Ya, terima kasih atas kesempatan dan kita bisa diskusi apa yang kira-kira ingin diperdalam dari apa yang saya paparkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada kita buka sesi tanya jawab tapi bersama-sama ya Prof ya, secara paralel. Ya. Siap, Bu. Saya infokan kepada Bapak Ibu peserta webinar, mohon yang berkenan mau bertanya silahkan langsung melalui chat. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada unek-unek pertanyaan untuk Prof Syukur silahkan melalui chat. Kalau misalnya nanti ada pemateri kedua ataupun ketiga, tidak apa-apa juga melalui chat atau kalau kurang puas bisa raise hand. Selanjutnya adalah pemateri kedua. Pemateri kedua adalah alumni kebanggaan kami ini, alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau adalah Bapak Catur Hermanto PhD, S1 diselesaikan di Fakultas Pertanian jurusan agronomi waktu itu, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Andalas untuk S2-nya dan lanjut ke UPLB Los Banos, The Philippines tahun 2005. Monggo Pak Catur PhD, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Muhammad Syukur, selamat bertemu ini Pak. Kalau enggak gini rasanya kok sulit kita ya. Alhamdulillah kita masih sehat semua. Dan mudah-mudahan semua peserta pertemuan hari ini sehat semua. Bapak Ibu yang saya hormati, siswa adalah memberi semangat kepada adik-adik mahasiswa, memberikan semangat, memberikan motivasi yang lebih tinggi bagi adik untuk tetap bisa berkiprah dan bangga menjadi pelaku pertanian Indonesia. Ini yang kita harapkan. Sebelum kita ke sana, saya mungkin akan hanya bicara tentang 10 slide, meskipun saya sediakan lebih dari 70 slide di sini. Ya. Sebelum kita bicara tentang bagaimana membangun inovasi hortikultura yang tangguh, saya ingin mengingatkan kembali, tadi sudah disebut oleh Pak Syukur secara sepintas, bahwa kita berada di negara tropis nih. Kita berada di negara tropis yang kita tahu iklimnya hangat. Kalau hangat ini nanti akan berkait dengan pertumbuhan tanaman, termasuk juga berkait dengan daya tahan produk. Kemudian kita berada pada kondisi lembab, ini akan berkait erat dengan pertumbuhan tanaman dan perkembangan hama penyakit. Kemudian kita berada pada kondisi kepulauan, ya. Kita berada pada kondisi kepulauan, di mana pengaruh environment laut ini sangat besar. Dan ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Dan negara kepulauan juga membuat kita keterbatasan akses di beberapa tempat. Saya contohkan, misalnya dari Surabaya mau ke Sulawesi Tenggara, saya contohkan, atau dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara, itu beberapa kasus itu harus turun dulu ke Surabaya, baru bisa naik lagi ke Sulawesi Tenggara.
akses terbatas. Belum lagi ke Indonesia bagian timur. Ini kesulitan dan biaya untuk mengakses itu, biaya pengiriman barang ke Papua, itu kalau kita mengirim produk dari Jawa, itu lebih mahal biayanya daripada kita mengirim produk ke China. Itu kondisi geografis kita. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa sebagian besar dari masyarakat petani Indonesia adalah petani kecil. Kalau kita lihat rata-rata kepemilikan lahan itu hanya 0,3 hektar. Jadi adik-adik jangan bandingkan secara apple to apple situasi di kita dengan situasi di negara-negara maju yang sebagian besar di negara subtropis yang kepemilikan lahan besar, situasi environment-nya berbeda, modalnya lebih besar, dan mereka lebih knowledgeable. Ini harus menjadi pertimbangan kita, ya, harus menjadi perhatian kita. Saya ingin tadi sudah sampaikan oleh Pak Syukur bagaimana produksi, bagaimana pemuliaan hortikultura begitu banyaknya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ini adalah kinerja hortikultura. Pada tahun 2018, produksi buah-buahan kita itu 20,8 juta ton. Ini cukup besar. 20,8 juta ton. Kemudian sayuran sebesar 12,4 juta ton. Bio Farma Karimpang ini dipisahkan memang karena satuannya berbeda. Sebesar 0,56 juta ton, kemudian yang non-rimpang ini seperti Kapulaga, Mahkota Dewa, Mengkudu itu masuk non-rimpang, itu sebesar 0,1 juta ton. Kemudian florikultura potong itu 864 juta tangkai dan florikultura hidup itu sebesar 34,577 juta pohon. Bicara produksi sangat besar. Tetapi jangan lupa bahwa kebutuhan kita juga sangat besar. Kita dengan jumlah penduduk 270 juta orang plus minus ya. Ini merupakan konsumen yang sangat besar bagi semua produk pertanian kita. Masalah dari produksi ini adalah bahwa meskipun kita punya luasan wilayah yang sangat besar, kita punya 17.000 pulau, tapi konsentrasi produksi belum merata di seluruh Indonesia. Ini akan berdampak pada akses berbagai hal, dan juga terdampak oleh akses berbagai hal. Terdampak oleh akses distribusi agroinput, tapi juga berdampak terhadap akses distribusi produk kita di seluruh Indonesia. Kemudian buah-buahan ini didominasi oleh pisang, utamanya pisang itu hampir sekitar 7 juta ton. Kemudian mangga, jeruk, nenas, durian, dan ini adalah produk-produk buah tropis yang sangat dirindukan oleh konsumen di negara-negara tropis. Sangat dirindukan, ya. Kemudian sayuran oleh cabai, bawang merah, kubis, dan kentang. Ini sebagian besar memang tropis ya. Kemudian Bio Farma Karimpang itu jahe, kunyit, laos, kencur, temulawak. Dan yang tadi non-rimpang, Kapulaga, Mahkota Dewa, Mengkudu, dan lain-lain. Saya kira masih banyak yang kita bisa sebut yang non-rimpang. Dan saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar dari produk Bio Farmaka itu digunakan untuk ekspor. Jadi ekspor Bio Farmaka kita itu 5 kali lebih banyak daripada impornya. Bapak, Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, tadi sudah sampaikan bagaimana proses pemulihan yang panjang, tapi saya ingin sampaikan bagaimana pipeline dari bisnis hortikultura di Indonesia. Yang pertama dari sisi sumber daya lahan, kita punya lahan yang sangat luas. Tadi Pak Syukur menyampaikan
kita punya ekologi yang bervariasi, dan ini peluang bagi kita untuk pengembangan hortikultura, tinggal menyesuaikan nanti, karena setiap komoditas, bahkan setiap varietas, itu mempunyai preferensi kesesuaian lahan yang berbeda-beda. Sehingga dengan demikian kita bisa pilih pada dataran tinggi komoditas apa, varietas apa, dan pada dataran rendah komoditas apa dan varietas apa. Ini peluang sekaligus tantangan bagi kita. Saya contohkan satu komoditas saja, bawang merah contohnya. Kita punya berbagai varietas yang sesuai untuk dataran tinggi, tapi juga ada varietas yang sangat spesifik dan dia bagus tumbuh dan produktif di dataran rendah. Ini adalah kejelian kita memilih itu. Yang kedua, jalur pipa dari bisnis hortikultura adalah keragaman sumber daya genetik dan kekayaan varietas unggul baru. Ini saya sampaikan bahwa tadi Pak Syukur menyampaikan lebih dari 2.500 varietas sudah diproduksi, sudah dilegalisasi oleh Kementan. Masih banyak lagi varietas-varietas lokal yang masih belum dilegalisasi, masih sangat banyak. Dan masih banyak calon varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh para pemulia, termasuk para praktisi yang masih belum terdaftar. Jadi peluang ini sangat besar. Ya. Tantangan kita adalah di bidang hortikultura, utamanya di sayur dan bunga, itu adalah preferensi terhadap varietas unggul subtropis. Di sayuran memang ada keterbatasan karena memang center of origin-nya dari negara-negara subtropis. Kita punya keterbatasan untuk melakukan pemuliaan beberapa jenis sayuran karena di kita tidak berbunga. Gitu. Itu intinya. Meskipun banyak pendekatan pemuliaan yang lain. Ya, jadi kita bisa menggunakan berbagai pendekatan pemuliaan. Tapi kalau kita bicara konvensional breeding, maka memang banyak keterbatasan bagi kita untuk melakukan pemuliaan pada beberapa komoditas. Gitu. Kemudian tantangan benih bermutu untuk sayuran dan florikultura pada umumnya ini banyak dicukupi oleh swasta, utamanya sayuran berbiji, betul tadi disampaikan. Sayuran berbiji karena kalau sayuran berbiji atau hortikultura berbiji, ini memang lebih mudah komersialisasinya. Jadi menggunakan true seed, itu manajemennya lebih mudah, distribusinya lebih mudah, dan pengelolaannya juga lebih mudah. Sementara untuk hortikultura tanaman buah, kita masih dihadapkan tantangan yang cukup besar untuk menyediakan benih bermutu. Dan benih bermutu pada tanaman buah, ini kita harapkan memang klonal. Ya. Tanaman buah yang dia menggunakan benih vegetatif, maka ini perbanyakan klonal dan benih yang bermutu sangat diperlukan karena ini akan menjamin keseragaman produk bagi produksi buah-buahan. Sementara florikultura itu cukup banyak perusahaan swasta yang bergerak, dan tetapi keragaman dari varietas masih lebih banyak didominasi oleh produk-produk dari pemerintah. Dari sisi budidaya, saya ingin sampaikan bahwa sangat banyak teknologi budidaya hortikultura yang bisa diterapkan, ya, yang harus diterapkan oleh praktisi hortikultura. Sangat banyak dan tersedia ini di mana-mana. Tetapi memang harus kita akui ini teknologi ada di mana-mana, scatter, tinggal bagaimana kita masing-masing harus pandai merakit teknologi itu menjadi satu paket teknologi, dari manapun sumbernya. Di sisi budidaya kita terdampak pada sisi positif dari kondisi tropis. Positifnya adalah bahwa sinar matahari di kita bersinar 12 jam per hari.
Dan kita hanya beriklim dua musim, sehingga kita sepanjang tahun kita bisa bertanam. Sisi negatifnya adalah tadi saya sampaikan, ini lebih lembab, sehingga biasanya perkembangan hama dan penyakit sangat lebih pesat, dan tidak ada musim yang bisa menghentikan pertumbuhan hama dan penyakit sebagaimana yang terjadi di negara-negara 4 musim. Jadi itu sisi negatifnya. Sementara itu tadi saya sampaikan implementasi teknologi pada beberapa jenis hortikultura masih rendah. Kadang-kadang kita bicara tentang pertanian organik pada buah-buahan, utamanya buah-buahan di pekarangan yang masih dikelola secara subsisten, itu kita bisa klaim sebagai produk organik karena itu enggak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Jadi biasanya kita datang ketika waktunya panen, itu kadang-kadang pun kita enggak datang, kita langsung tebaskan kepada pedagang. Ini implementasi teknologi masih menjadi tantangan. Kemudian satu lagi adalah biaya usaha tani hortikultura masih sangat besar. Saya sampaikan untuk memproduksi, untuk bertanam 1 hektar cabai, bawang merah, itu diperlukan plus minus 100 juta rupiah. Jadi memang modal untuk budidaya hortikultura memang besar, dan ini memang perlu, sesudah kita invest modal yang sangat besar, maka kita memang perlu betul-betul memberikan perhatian kepada tanaman yang kita usahakan. Kemudian di sisi pasca panen, Bapak Ibu saya sampaikan dengan kondisi, sebenarnya teknologi pasca panen sangat besar. Hortikultura yang sifatnya perishable dan meruah ini belum mendapatkan penanganan pasca panen di lapangan yang memadai. Saya contohkan temperatur di kita itu pada umumnya di kisaran 28 sampai 33, bahkan sampai 35. Biasanya kita panen sayuran atau panen buah pada temperatur di atas 30 derajat Celcius, kemudian langsung saja kita masukkan ke karung, dan karung itu nanti langsung naik ke pickup atau ke truk dan ditumpuk-tumpuk, ya. Kemudian ditiduri di atasnya. Ini kasihan nasibnya produk-produk hortikultura. Padahal sifatnya sangat perishable. Jadi dia mudah busuk dan dia sangat rentan terhadap benturan fisik dan seterusnya. Ini terjadi di kita. Belum ada penanganan di pasca panen yang memadai, misalnya harusnya sesudah panen masuk ke pendinginan antara sehingga turun sampai ke 20-an, baru nanti masuk ke sesudah melalui sortasi dan pengemasan masuk ke cold storage dan seterusnya. Ini belum memadai. Dan memang harus diakui, sekali kita masuk ke cold storage ini biayanya sangat mahal. Jadi biaya penanganan pasca panen sangat mahal. Dari sejak panen sampai pengemasan ini kita belum mendapat di lapangan, belum memadai. Perusahaan-perusahaan besar memang sudah mulai melakukan itu, tetapi di masyarakat masih belum. Ya. Kemudian pasar nih, potensinya sangat besar. Saya tadi menyebut 270 juta orang. Ini adalah pasar yang sangat besar, ya. Dan di negara subtropis, preferensi terhadap produk-produk hortikultura tropika ini juga sangat tinggi. Sehingga peluang ekspor itu juga sangat tinggi. Ya. Yang menjadi masalah adalah bahwa satu, produk kita biasanya kurang seragam dan kualitasnya kurang bisa konsisten. Ya. Ini tidak lepas dari implementasi teknologi di on-farm tadi, juga implementasi teknologi di pasca panen. Ya. Rendahnya implementasi teknologi di on-farm itu juga tidak lepas dari apresiasi pasar terhadap penerapan teknologi.
Saya contohkan, kalau kita masuk ke pasar tradisional, kalau kita bawa pisang yang mulus, karena kita lakukan pembungkusan, harganya sama saja antara yang mulus dengan yang timbul percak. Jadi apresiasi terhadap implementasi teknologi, insentif terhadap teknologi itu masih rendah. Ini tantangan kita semua. Dan sekarang sudah bagus, sudah mulai muncul berbagai sistem di pemasaran yang memang segmented dan ini menyajikan produk-produk dengan kualitas yang lebih bagus dengan harga yang lebih bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, tadi saya sampaikan teknologi kita sebenarnya sangat banyak. Jadi tadi Pak Syukur juga menyampaikan banyak sekali produk. Dan ini adalah produk yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, berbagai varietas hortikultura ya, yang dihasilkan dan ini beredar luas di masyarakat. Sebagian besar memang public domain variety. Sebagian besar public domain variety. Hanya di belakang saja kita untuk hortikultura, kita mulai masuk ke varietas hibrida. Tapi sebagian besar memang kita sediakan yang open pollinated, yang ini memang public domain variety. Dan ini kita harapkan ini akan berkembang di masyarakat, bisa bergulir dari satu petani ke petani yang lain, ya. Meskipun kita tidak menutup peluang bagi swasta untuk bisa mengambil lisensi terhadap beberapa varietas, kemudian produksi benihnya dan dipasarkan secara komersil. Ya. Teknologi produksi juga cukup banyak, mulai dari perbenihan sampai dengan di lapangan. Dan sekali lagi saya sampaikan ini tergantung pada kejelian kita untuk merakit paket teknologi yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing, dengan kondisi budget kita masing-masing, kondisi lahan kita masing-masing, maupun kondisi agroekologi kita masing-masing. Jadi sekali lagi, perakitan paket teknologi ini menjadi tantangan masing-masing di setiap lokasi. Jadi tidak bisa digeneralisir. Saya sampaikan misalnya varietas juga, kita tidak bisa mengeneralisir. Kita harus memilih yang betul-betul bagus untuk masing-masing daerahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta untuk bicara tentang inovasi teknologi menuju hortikultura tangguh. Bagaimana sih yang disebut dengan hortikultura tangguh? Menurut saya, ya, hortikultura kita akan tangguh apabila produksinya masif, pasokannya kontinu, mutunya konsisten, dan bisa berdaya saing. Tentu saja masih banyak variabel lain yang juga berperan untuk membuat hortikultura kita semakin tangguh. Dan ini bisa diwujudkan apabila itu didukung oleh sumber daya alam, sumber daya lahan, varietas, benih, agro input yang tadi saya lupa nyebut, agro input yang efektif, kemudian teknologi on farm, pasca panen maupun pemasaran. Sekarang banyak teknologi pemasaran berkembang. Kalau dulu kita bicara tentang teori yang menyatakan bahwa makin pendek mata rantai, maka semakin efektif, semakin efisien pemasaran. Dulu teori itu sulit diwujudkan. Tapi sekarang kan dengan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat, maka sekarang banyak berkembang pemasaran langsung dari petani ke konsumen. Meskipun dengan perantara marketplace atau apapun ini ya. Jadi ada fasilitas dan ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dan kelembagaan yang memang efisien dan handal. Masih menjadi tantangan kita. Kelembagaan kita masih banyak tantangan karena banyak sekali faktor-faktor pembatas ketika kelembagaan itu harus running. Ya. Kemudian untuk mewujudkan hortikultura tangguh itu, ini adalah isu-isu lingkungan strategis, lingsterannya. Saya sampaikan tadi Indonesia begitu luasnya dan ke depan
potensi lahan rawa dan lahan kering sebagai pertanian masa depan Indonesia ini sangat besar. Lahan kering kita sangat banyak, apalagi kalau tadi disebut dengan pekarangan kita itu jutaan hektar. Kalau itu bisa kita garap, maka ini potensi bagi produksi hortikultura masa depan. Kemudian lingkungan strategis yang lain adalah ke depan kita akan semakin kekurangan air. Jadi sejak sekarang, termasuk di sisi pemuliaan, kita harus mulai berpikir bagaimana menghasilkan varietas-varietas yang memang dia lebih efisien di dalam menggunakan air. Kemudian saat ini terjadi perubahan iklim yang ekstrim, ketika musim hujan ini hujan banget, ketika kemarau kita ekstrim kemaraunya. Saya memperhatikan punya data tentang curah hujan di sejak tahun 40, volumenya sama, volumenya tidak berbeda nyata, tetapi distribusinya berbeda. Kalau dulu ketika hujan itu lebih lama, jumlahnya sama, sekarang dengan jumlah yang sama, masa hujannya lebih pendek. Sehingga bisa dimaklumi ketika musim hujan terjadi banjir, dan ketika musim kemarau terjadi kekeringan sangat parah. Ya. Kemudian kemajuan teknologi informasi ini harus kita manfaatkan. Jadi kita bicara tentang pertanian 4.0, kita baru bicara 4.0, sekarang sudah pada society 5.0. Itu, jadi ini menjadi tantangan kita. Ada positifnya kalau kita ambil hikmah dari pandemi COVID, kita mau tidak mau sekarang kita dipaksa untuk menjadi masyarakat virtual. Yang dulu setahun yang lalu kita bicara tentang telekonferensi masih menjadi perdebatan. Tidak diperdebatkan tapi sulit dilaksanakan. Tapi sekarang kemajuan informasi teknologi mengharuskan kita masuk ke society 5.0. Kemudian modernisasi, mekanisasi, automasi ini juga untuk meningkatkan efisiensi usaha tani kita. Konektivitas antar sektor dengan IoT based information, maka ini menjadi wajib. Sekali lagi pada era sekarang kita tidak bisa bekerja sendiri. Tidak ada single bullet yang betul-betul sakti bisa membunuh semuanya. Maka kita memang harus bekerja dengan multi sektor, dengan multidisiplin, dengan berbagai pihak. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian bagaimana bicara inovasi yang tangguh nih? Inovasi yang tangguh itu bagaimana? Beberapa teman menyebut ya harus distintif. Ya, harus distintif, harus beda dong. Gitu. Saya mengambil penyederhanaan yang saya sebut dengan daya saing. Ya. Daya saing itu kalau kita ke pasar, itu ada dua, yaitu harga dan kualitas. Biasanya kita mesti memilih yang harganya murah, tapi kualitasnya bagus. Meskipun saya kadang-kadang ya udahlah kualitasnya jelek-jelek, yang penting murah dan banyak. Gitu. Itu kelas saya ya. Tetapi masyarakat sekarang sudah memilih masuk ke mall, masuk ke supermarket, meskipun harganya mahal, dia membeli kualitas. Ini yang dilakukan. Tapi bicara daya saing, itu kita harus bicara tentang harga yang lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Harga ini ditentukan oleh unit cost, resiko, dan profit. Resiko ini kita tidak ikut terlibat karena kita tidak dari sisi inventor teknologi pertanian, kita tidak banyak terlibat. Ini biasanya ditanggung oleh pelaku-pelaku pasca panen. Kemudian profit berapa yang diinginkan oleh pelaku bisnis hortikultura juga kita tidak banyak terlibat. Kita sebagai peneliti, sebagai mahasiswa di bidang agroteknologi, kita lebih banyak bicara tentang bagaimana meningkatkan produktivitas dan bagaimana menekan biaya produksi. Yang itu, fungsi dari dua itu adalah unit cost, sehingga berapa rupiah per kilogram yang dibutuhkan untuk
berapa rupiah yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk 1 kilogram. Semakin rendah biaya yang dibutuhkan itu, semakin kita bisa menyediakan teknologi yang bisa menekan biaya itu, maka itu akan semakin berdaya saing. Ya, tentu saja masih banyak sektor yang lain, faktor yang lain yang juga menentukan daya saing. Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang saya hormati, ini salah satu contoh yang kita desain di Badan Litbang Pertanian. Bagaimana kita menargetkan teknologi dengan basis unit cost. Ya, ini contoh pada bawang merah. Saat ini unit cost di bawang merah itu masih di kisaran di atas Rp10.000 per kilogram. Dengan berbagai pendekatan ini, ya, dengan berbagai pendekatan dan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari perakitan varietas, kemudian bagaimana sistem perbenihannya, kemudian bagaimana sistem budidayanya, dan bagaimana menekan losses, kemudian pemasaran dan peningkatan nilai tambahnya, maka kita mengharapkan kita bisa menekan biaya produksi untuk 1 kilogram bawang merah itu di bawah 8.000. Sehingga apabila terjadi fluktuasi harga, petani masih bisa bertahan. Itu yang kita harapkan. Ya. Contoh yang lain yang pernah didesain di Badan Litbang adalah cabai, bahwa unit cost untuk cabai itu masih di kisaran 12 sampai 15.000, maka kita mengharapkan untuk menekan sampai di bawah 8.000. Kemudian pada bawang putih, unit cost bawang putih itu di kisaran 15 sampai 20, kita mengharapkan bisa menekan di bawah 10.000. Dengan berbagai pendekatan multidisipliner, ya. Kemudian kentang juga demikian, unit cost-nya itu masih di kisaran 8.000, maka kita mengharapkan bisa menekan unit cost itu di bawah 6.000. Demikian juga dengan tomat dan seterusnya. Ya. Tomat masih di kisaran 3.000, 4.000, tapi kita mengharapkan bisa menekan unit cost-nya di bawah 2.000. Itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat bagi adik-adik mahasiswa khususnya dan bagi praktisi hortikultura untuk tetap bergerak, bangga menjadi orang Indonesia, bangga dengan Indonesia dan terus berjuang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur PhD. Saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung melalui chat. Untuk pemateri berikutnya, Bapak Dr. Insinyur Syarif Husin MP, kami persilahkan, Mbak. Terima kasih, Prof. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Catur dan terima kasih bisa berbagi dengan kami di Universitas Muhammadiyah Malang ya, dengan cabai pelanginya dan terus bisa menambah semangat bagi kami juga adik-adik nanti, juga Dr. Catur bisa hadir di sini. Bapak Ibu dosen sekalian yang menyimak kuliah ini, paparan ini, dan juga terutama pada adik-adik mahasiswa jurusan agroteknologi Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya bagi adik-adik mahasiswa baru yang mungkin belum kenal dengan Pak Syarif. Begitu juga banyak alumni yang hadir menyimak aktivitas ini, merupakan suatu kehormatan bagi kami. Nah, pada kesempatan ini kami akan mengambil tema untuk dan apa yang kami lakukan di UMM bersama tim, sebenarnya tidak bisa kita bekerja sendiri, yaitu teknologi benih kentang bebas virus, bagaimana kita menghasilkan di laboratorium ke lapang.
dari Prof. Catur juga dari Prof. Syukur tadi, terutama dari Prof. Syukur, ada yang kami catat di situ. Ya, bahwa 5 mengusahakan benih itu, pemuliaan itu seperti koki tadi. Dan kami mengambil yang siap saji Prof. Syukur itu ya. Paling yang enak saja, yang tidak buat-buat. Karena apa? Sebagai orang benih kami dan di hortikultura, ada gap yang cukup besar hasil dari pemuliaan tanaman ini yang bisa sampai ke petani. Sulit untuk mendapatkan, tanaman pangan mungkin bisa. Nah, itulah kesempatan sebenarnya bagi kita untuk kita pada hilirisasi untuk memfasilitasi produk kepada petani. Apalagi kalau itu tadi yang kedua itu dicatatkan oleh Prof. Syukur, tidak sekedar pemuliaan tanaman itu sebagai art and science saja, tapi sekarang sudah bisnis. Nah, sementara ini entrepreneur di bidang itu luas sekali. Susah payahnya pemuliaan tanaman itu perlu kita ambil perannya di perguruan tinggi, terutama mahasiswa. Dan disampaikan peluang yang cukup besar tadi oleh Dr. Catur, ini pengembangannya masih cukup banyak. Nah, kita lihat di sini, kita perkenalkan dari aspek yang sekian banyak potensi tadi, hanya saya akan menjelaskan tentang benih kentang saja, baru kentang saja. Ya. Nah, kita mengenal dulu kentang, ya. Kalau Prof. Syukur sudah capek tadi yang banyak. Ini Jawa Timur itu mempunyai potensi yang cukup besar. Hampir 50-60% itu kebutuhan kentang nasional itu dipenuhi dari Jawa Timur. Nah, ini potensi bagi kita yang berpikir. Itu penyebarannya. Kemudian produksi luas panen juga berfluktuasi. Ya, ini tergantung musim, tergantung benih tersedia. Nah, ini menjadi masalah juga. Kemudian kalau kita lihat ekspor, ya karena kita sudah bisa mengekspor juga kentang walaupun di negara tetangga, tapi masih dalam bentuk segar. Sedangkan kentang olahan kita terus menerus itu untuk ekspor, ya untuk impor ya kita dari luar itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat konsumsi kentang di tingkat rumah tangga, ini terus meningkat, baik sebagai sayuran, kemudian untuk home industry, ya sampai sebenarnya kita pada tingkat industri yang cukup besar untuk tepung, untuk pengolahan yang lain. Artinya perspektifnya cukup baik. Nah, kita perlu melihat untuk saat ini pengembangan lumbung pangan kawasan hortikultura tangguh tadi sudah disampaikan bagaimana ketangguhan kita oleh Pak Catur. Nah, yang paling utama kita adalah memang bagaimana menyediakan bahan tanam yang paling baik, yang bermutu. Nah, kami mengambil kesempatan dan juga mungkin mahasiswa ke depan nanti setelah berpikir kita ambil perbenihannya. Bagaimana memproduksi benih bermutu. Pemuliaan tanaman sering sudah bersusah payah untuk menghasilkan, tetapi gap untuk ada di lapang ini masih kurang. Nah, ini potensi yang harus kita bidik sebagai orang benih ini ya. Nah, kemudian untuk arah pengembangan hortikultura tangguh, kita kentang itu di samping sebagai hilirisasi akan dikembangkan oleh pemerintah, juga dengan karbohidrat yang cukup tinggi, ini kita perlu sampai pada dipakai untuk diversifikasi pangan alternatif. Dan sedikit orang yang tidak suka kentang dengan segala olahannya. Ini beberapa hal yang potensi. Tapi kalau kita lihat ini, ada gap yang sangat tajam.
Ya, walaupun belum ada data, saya sudah mencari sampai 2020, tapi kita lihat kebutuhan benih, kalau kita kepada benih kentang, ini sangat, gapnya sangat tinggi. Ya, kebutuhannya meningkat, pemenuhannya kepada pemerintah itu sangat sedikit. Ya, 2008 itu baru 8,3%. Nah ini satu yang saya katakan peluang, walaupun kentang itu tadi disampaikan Prof. Syukur juga sudah sekian lama, terutama granula Lembang dilepas, tetapi di lapang untuk mendapatkan benih itu tidak mudah. Ya. Oleh karena itu, salah satu misi kami di dalam pengabdian masyarakat dan entrepreneur, kami mengambil peran untuk pengadaan itu. Ya, jadi benih yang berkualitas itu belum ada 10% pemerintah bisa menyediakan. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan benih saat ini masih impor, terutama pada benih tanaman kentang olahan. Ya, petani juga akhirnya menggunakan benih yang apa adanya saja sehingga produktivitasnya rendah. Nah, baru kita bicarakan pada pagi hari ini inovasi teknologi apa. Tanpa inovasi teknologi yang bisa efisien, nanti cost akan menjadi lebih tinggi dan sulit menyediakannya. Ini yang kita akan saya bahas, terutama yang kami lakukan di UMM. Yang pertama, kita masuk kepada teknologi yang kami lakukan. Kita punya laboratorium kultur in vitro di Pusat Pengembangan Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang, ya, yang mempunyai laboratorium yang cukup akurat, yang sekarang diketuai oleh Dr. Maftuhah. Dan kami terima kasih juga diberi keleluasaan untuk mengembangkan planet di laboratorium tersebut. Nah ini benih kentang ini untuk bebas virus harus diambil dari kultur meristem. Kemudian secara umum biasa dikembangkan dengan kultur media padat. Dan saat ini ya tadi bagaimana mendapatkan yang lebih efisien, kita mengembangkan dengan sistem bioreaktor. Nah, setelah planlet ini dihasilkan, ya, kemudian kita bawa ke screen, ya, kita punya bangunan ini di Pujon karena di lingkungan kampus tidak memungkinkan temperaturnya. Kita kembangkan dengan media agregat, media padat, dan kita juga mengembangkan dengan sistem aeroponik, walaupun dengan berbagai kendala, tapi itu sangat efisien. Nah, di screen nanti kita akan dapat benih kentang kelas G0 ataupun stek yang akan kita produksi. Nah, baru kita berikan ke lapang. Nah, disinilah petani itu terutama para penangkar sangat mengharapkan. Teknologi ini dari planlet di in vitro sampai screen saja, petani itu sulit untuk berusaha untuk menghasilkan. Nah ini diharapkan petani-petani milenial, terutama bagi mahasiswa FPB, agrotek, ini kesempatan. Ya. Kalau petani dilarang itu sangat sulit membeli benih kentang untuk di lapang, itu yang saya katakan gapnya. Itu sebenarnya yang utama yang kami berikan. Ini beberapa gambaran. Jadi kalau pada kultur meristem, kita ambil dari tunas, kemudian sangat kecil, ya hanya beberapa milimikron, 0,4 milimikron. Kemudian kita kembangkan untuk menjadi benih sumber, ya. Dan ini bebas virus itu dengan uji ELISA kita lakukan. Nah, baru berikutnya kita kembangkan dalam bentuk planlet. Ya, dalam bentuk planlet, ya, yang inilah yang kita berikan kepada petani, terutama petani penangkar, ya, bukan petani untuk benih, bukan untuk konsumsi, untuk diperbanyak lebih
lanjut. Ya. Untuk aklimatisasi saja masih banyak terkendala beberapa petani, dan untuk Planlet pun kami juga sudah menyusun SOP-nya supaya mudah nanti dikembangkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Ini beberapa aktivitas yang dilakukan di lab kultur in vitro, mulai dari persiapan foto, menyediakan media, sampai pada aklimatisasi. Jadi nanti saudara bisa melihat dalam botol itu, Planlet itulah yang siap untuk diedarkan bagi yang membutuhkan. Ya, itu yang insya Allah adik-adik semua di FVP bisa melakukan ini semua karena semua dilakukan di laboratorium. Nah, di sini lab kita ini, dan untuk memperbanyak Planlet itu dalam bentuk botol yang nampak di situ, kita cukup ketat karena kerjasama dengan Balitsa untuk bebas virus. Kita diberi hak untuk legalitas khususnya pada varietas granula Lembang. Kita diberi hak, dan ini harus dengan laboratorium dengan tingkat akurasi yang tinggi, terutama untuk alat-alat ukur yang harus dikalibrasi setiap tahun dan lain sebagainya. Nah, ini Dr. Catur juga memberikan, kami ucapkan terima kasih pada waktu beliau Kepala Balitsa ini juga mendukung kami untuk mengembangkan, menyediakan pada khususnya di Jawa Timur Planlet benih kentang itu. Nah, kemudian kalau yang tadi kita memang menggunakan botol pada media padat. Saat ini kita mulai kembangkan baru beberapa tahap riset untuk bioreaktor yang akan lebih efisien untuk menghasilkannya. Nah, ini setelah dari Planlet kita bawa ke screenhouse untuk memproduksi benih genol, ya kecil-kecil itu ya. Jadi satuannya itu biji kalau menjual, ini potensi yang luar biasa ya. Itu satu biji Rp2.000. Nah, tapi petani mahasiswa kadang belum tertarik untuk itu, kami sudah mencoba untuk yang di genol itu. Nah, ini kita aklimatisasi dari Planlet tadi, kemudian kita bawa ke screen. Ya sebenarnya perlu keterampilan jam-jam terbang saja, tapi kadang tidak telaten ini ya, yang mahasiswa ini. Oke, ini ada. Nah, inilah kita bisa menjual kentang itu dalam bentuk stek yang nanti untuk produksi genol. Ya, apabila terpaksa juga kita bisa menanam langsung di lapang dengan menggunakan stek. Dan mahasiswa sudah cukup banyak untuk melakukan penelitian di penggunaan bahan tanam dengan menggunakan stek di lapang ya, kalau ketersediaan benih kurang. Oke. Nah, ini beberapa panen genol di lapang dengan mahasiswa semua yang melakukan, mahasiswa PKL, saat ini ada yang KKN profesi juga, dan mahasiswa penelitian. Nah, kemudian setelah kita lihat mereka panen, kemudian nanti akan dipasarkan, diberi seed treatment untuk lebih awet itu. Itu beberapa. Nah, di screen kita mengembangkan juga aeroponik. Ini juga perlu tantangan, walaupun di negara-negara lain sudah cukup banyak melakukan ini. Jadi kalau tadi menggunakan media agregat dengan kompos, kemudian dengan arang sekam, kokopit, dan lain sebagainya yang voluminous, kita coba tidak menggunakan bahan tersebut. Kita hanya sistem aeroponik dengan nutrisi yang kita semprotkan pada akar, baik untuk produksi steknya maupun untuk produksi umbi genolnya. Ya, ini sudah banyak kalau di Vietnam dilakukan. Kita masih terbatas ini. Ini peluang bagi kita untuk ini. Nah, ini G2
Kalau kita ke lapang, tetap kami yang menjual ini selalu memandu bagaimana untuk menanam yang benar di lapang sesuai dengan SOP. Biasanya menanam itu adalah petani yang bukan dipakai untuk konsumsi, tetapi mereka menjual benihnya lagi. Ini yang bermitra dengan kita. Nah, itu sebagai penutup sebenarnya bagaimanapun juga dengan prospek kentang yang ragam manfaatnya cukup banyak dan ketersediaan benih yang masih sangat kurang, ini perlu inovasi teknologi dan juga merupakan peluang bisnis yang luar biasa untuk menyediakan kebutuhan kentang. Kalau pemerintah sendiri mungkin tidak bisa, dan peran swasta itu sangat besar dalam menyediakan benih. Bisa dilakukan penangkar itu perorangan maupun lembaga yang ada. Itu mudah-mudahan bisa menarik adik-adik mahasiswa. Dan untuk lebih lengkap mungkin bisa ditampilkan video aktivitas yang komoditi kentang ini merupakan komoditi yang strategis di Indonesia. Di Indonesia itu permasalahan yang cukup besar yang harus kita pecahkan adalah ketersediaan benih bahan tanam kentang itu. Kita baru bisa menyediakan pada petani kurang lebih 15% yang bisa disediakan itu. Melalui riset yang panjang, kita mengambil satu produk ini bagaimana menghasilkan benih kentang yang bermutu yang bisa nanti melayani penangkar benih masyarakat benih ini ya, terutama dari benih dalam bentuk planlet hasil kultur in vitro ini diutama, dan itu sambil membantu pemerintah untuk penyediaan benih kentang. Kita punya fasilitas laboratorium yang cukup memadai di UMM ini, khususnya di kultur in vitro tanaman yang berada di pengelolaan pusat pengembangan bioteknologi ini. Nah, dengan adanya ketersediaan fasilitas dan SDM yang ada, ini kami mendorong untuk melakukan riset yang sampai nanti bisa dikomersialisasikan. Berikutnya, quality assurance, kita mendapatkan kerjasama dan MOU itu dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang di bawah Kementerian Pertanian yang mendelegasikan bahwa kita benih ini benar-benar bermutu, terutama bebas virus. Nah, ini yang memberikan legalitas adalah dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran, dan ini bisa dipasarkan secara nasional. Jadi pertama kita melakukan isolasi dari meristem kentang, ya, atau kita langsung mendapatkan benih sumber ini dari Balitsa, ya, ini dengan perbanyakan kultur in vitro. Ya, dari kultur in vitro ini, batang-batang in vitro ini, ya, cabang-cabang in vitro ini nanti ditanam di laminar airflow, namanya diinokulasi, ya, bisa diperbanyak dalam jumlah yang cukup besar dalam kondisi aseptik. Nah, setelah diperbanyak sampai 4 kali turunan dipotong ini, maka nanti siap diproduksi menjadi sumber benih ini menjadi genul.
yang nanti harus ditanam di screen house. Nah, di screen house sana dia menanamnya sudah dengan menggunakan media arang, kokopit, dan juga menggunakan sistem untuk masih dalam skala riset kita mengembangkan yang sangat efisien itu adalah dengan skala aeroponik. Nah, dengan aeroponik bertanam tanpa menggunakan tanah, sehingga nanti yang kita jual yang di screen house maupun sistem aeroponik itu dalam bentuk umbi kentang, bukan planet ini. Umbi yang disebut dengan umbi generasi 0. Kemudian kita yang tidak kalah penting punya kemitraan, siapa yang harus sebagai pengguna teknologi ini. Nah, ini adalah para penangkar kentang, petani-petani benih kentang yang ada di Jawa Timur sementara ini. Semakin dari bibit dari Pak Sarif, hasil produksi meningkat sekali, lebih tinggi hasil produksinya, juga ketahanan umbi lebih bagus. Bobot umbi pun lebih berat dengan pemakaian benih unggul itu. Untuk pencapaian produksi, ketonasenya meningkat sekali. Ke depan kita bisa betul-betul membantu pemerintah dan petani di dalam komersialisasi dan hilirisasi produk riset ini, terutama membantu dalam penyediaan perbenihan tanaman kentang. Ini yang sangat diharapkan. Terima kasih Pak Sarif yang telah mempresentasikan materinya. Jadi kami infokan kepada Bapak Ibu serta mahasiswa. Jadi di sini Pak Sarif ini adalah aktif dalam memproduksi bibit kentang bebas virus untuk petani. Jadi monggo bagi siapapun yang memerlukannya, tadi sudah sekilas disampaikan aktivitas beliau di lapang maupun bagaimana beliau memproduksi bibit yang bebas virus di laboratorium. Jadi monggo langsung bisa ke Lab Biotek Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Setelah saya baca di sini banyak sekali pertanyaan yang yang muncul pada chat. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudari mahasiswa yang saya banggakan. Hanya saja di sini nggak mungkin kalau semua dijawab, jadi kami pilih satu persatu. Untuk Prof. Syukur, Prof. di sini banyak sekali mahasiswa yang antusias untuk bertanya pada Prof. Syukur. Rupanya mereka tertarik dengan materi Prof. Syukur. Antara lain di sini ada pertanyaan, sebetulnya banyak sekali Prof. Hanya saja kami kami batasi karena juga berkenaan dengan waktu. Yang nomor satu, Prof, di sini pertanyaannya adalah dalam menghasilkan varietas baru, apakah hanya pengaruh genetik saja yang mempengaruhi? Apakah mungkin bisa dipengaruhi oleh lainnya, misalnya pupuk di sini? Itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Prof, ini bertanya bagaimana atau tips agar pemulihan tanaman berjalan dengan lancar. Yang ketiga, Prof, di sini dalam menghasilkan varietas unggul, itu apakah ada perlakuan khusus di sini? Mohon diterangkan. Ya, monggo Prof, kami persilahkan. Baik, terima kasih Prof. Dia. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Tita, kemudian dari Mas Norman Adam, ya. Kemudian ada lagi tadi satu dari siapa?
Siti Agus atau dari Eko ya. Nah, baik. Dalam kegiatan pemuliaan tanaman, ya kita merekayasa genetik tanaman. Ya. Namun kalau kita perhatikan fenotip atau penampilan tanaman itu dipengaruhi oleh genetik, kemudian lingkungan dan interaksi genetik lingkungan. Pengaruh genetiknya sekitar 30-40%, kemudian ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh interaksi genetik lingkungan. Nah, sebelum paritas itu dilepas, maka kita perlu tahu dulu pola interaksi genetik dan lingkungannya, ya, termasuk juga responnya terhadap pemupukan, responnya terhadap serangan penyakit dan sebagainya, ya, respon terhadap jarak tanam misalnya. Oleh karena itu dalam sebelum paritas itu dilepas, maka dipelajari dulu hal-hal tadi sehingga nanti muncul paket teknologinya, ya. Varietas yang tadi kalau saya contohkan di cabai hias, varietas cabai hias Ayesa misalnya. Media tanam apa yang cocok untuk Ayesa ketika ditanam di pot misalnya. Maka kami melakukan penelitian juga media tanamnya. Misalnya arang sekam, campur pupuk kandang, vermikulit dengan pupuk kandang, dan berbagai kombinasi media tanam. Termasuk juga media tanam yang ada di toko-toko pertanian. Kemudian setelah itu kita cari lagi kira-kira bagaimana pemupukannya. Menggunakan pupuk kocor, apakah itu AB mix atau menggunakan NPK tertentu dengan pupuk daun misalnya. Jadi kita juga cari kombinasi yang tepat. Sehingga termasuk juga wadah tanamnya. Pot misalnya, pot 20 atau pot 30 dan seterusnya. Sehingga ketika varietas itu dilepas, maka diiringi dengan paket teknologinya. Menggunakan pot yang seperti apa kalau tadi cabai hias, menggunakan media tanam yang mana, menggunakan pupuk yang seperti apa, dan seterusnya. Bagaimana mengendalikan hama dan penyakit. Nah itu harus dilakukan oleh tim. Ya, setelah pemuliaan itu menghasilkan galur, maka bekerja sama dengan tim yang lain. Ya, tim dari ekofisiologi, tim dari produksi, termasuk juga tim dari proteksi tanaman untuk mempelajari bagaimana ketahanan hama dan penyakitnya. Nah, jadi tetap harus kita ketahui bagaimana pengaruh selain daripada pengaruh genetik. Ya, nah, jadi itu ya, Mbak Tita. Lalu kemudian bagaimana cara mempermudah agar pemulihan tanaman berjalan dengan lancar. Tadi saya katakan pemulihan itu adalah art dan science. Pemulihan itu adalah seni dan ilmu. Selain daripada pemulihan itu adalah bagian dari industri, tadi disampaikan oleh Pak Syarif. Nah, sehingga kita tidak bisa melakukan seleksi dengan baik tanpa kita tahu tanaman itu seperti apa. Ya, mulai dari bagaimana dia muncul berkecambah sampai ke bagaimana panen. Kita harus berinteraksi dengan tanaman itu, berinteraksi dengan tanaman dengan baik. Ya. Nah, jadi interaksinya adalah maka setiap fase atau sepanjang fase budidaya kita harus tahu. Oleh karena itu saya biasanya setiap hari mulai dari pukul 5.30 sudah ada di lahan melakukan seleksi dan lain sebagainya 5.30 pagi, terutama kalau melakukan persilangan itu waktunya sangat terbatas. Untuk cabai misalnya jam 5.30 sampai jam 7.30, waktunya cuma 2 jam. Ya, dengan kita berinteraksi ke tanaman setiap hari, maka kita tahu persis apa yang terjadi pada tanaman. Nah, namun demikian kita juga harus berinteraksi dengan konsumen, dengan petani. Ya, konsumen pengguna benih. Kita harus berinteraksi dengan petani. Apa kira-kira yang dibutuhkan oleh petani ya terhadap tanaman tersebut. Juga berinteraksi dengan konsumen akhir ya, masyarakat. Kira-kira masyarakat itu membutuhkan produk akhir dari tanaman itu seperti apa. Dengan demikian maka kita berkreasi, kita merakit suatu varietas itu harus memperhatikan konsumen akhir dan harus memperhatikan petani. Konsumen akhir itu adalah kualitas
produk, petani adalah produktivitas tentunya, ketahanan penyakit, dan dari adaptasi itu adalah concernnya petani. Sehingga petani diuntungkan. Kalau petani diuntungkan dengan menggunakan benih yang kita hasilkan, maka kontinuitas dari pemanfaatan benih itu akan baik. Nah, petani menanam terus, tentu konsumen meminta. Oleh karena itu, apa yang diinginkan oleh konsumen? Ya, jadi mulai dari kualitas produk ya, rasa, kemudian bentuk, ukuran, warna, dan lain sebagainya, itu adalah concern kita terhadap pengguna akhir. Ya, jadi sementara teknologi pemuliaan mulai dari konvensional, kemudian tadi bioteknologi dan lain sebagainya, teknologi terkini itu adalah teknologi. Mana yang kita sanggup untuk menggunakannya, fasilitas apa yang kita punya, maka itu yang kita pilih. Ya, masing-masing punya keunggulan dan kelemahannya. Ya, masing-masing punya keunggulan dan kelemahannya. Teknologi itu adalah teknologi membantu kita dalam memperluas keragaman genetik, misalnya rekayasa genetika, persilangan, mau mutasi gitu ya, maupun juga teknologi dalam melakukan seleksi di lapangan gitu ya. Tapi art, pemulia itu seni tidak bisa digantikan dengan teknologi. Kita harus melihat ke lapangan. Ada banyak karakter yang tidak bisa diidentifikasi menggunakan teknologi. Tidak begitu pendek, tidak begitu tinggi. Tidak begitu besar, tidak begitu kecil. Tanaman harus tidak meruah, tapi juga tidak. Itu adalah seni. Kita melihat langsung ke lapangan. Tanaman seperti apa yang diminati oleh petani itu harus dilihat ke lapangan. Ya, juga pada saat populasi bersegregasi yang sangat luas, misalnya bersegregasi yang sangat tinggi, itu kita tidak akan menggunakan ilmu di sana. Kita menggunakan art di sana. Art tentunya karena kita tahu ilmunya sudah ada. Jadi misalnya karakter yang seperti ini itu secara saintifik itu adalah diwariskan. Maka saya akan pilih begitu ya. Jadi kalau misalnya memilih 8.000 tanaman tidak mungkin di atas meja. Mesti kita langsung turun ke lapangan menggunakan penanda dan lain sebagainya, ya bahkan menggunakan cat, menggunakan pengikat untuk tanaman itu yang diciri untuk dipanen nantinya dilanjutkan. Ya. Jadi art dan teknologi harus kita kuasai. Itu tipsnya saya kira. Selain daripada tentu saya katakan tadi kita harus tahu persis tanaman yang kita budidayakan itu tanaman yang kita muliakan itu, tanaman yang kita gunakan sebagai model untuk kita merakit varietas itu harus kita kuasai. Begitu. Kemudian pertanyaan ketiga. Tadi apa ya Bu Dia? Menghasilkan varietas unggul itu adakah perlakuan khusus? Oh iya. Ya, jadi jadi mulai dari memperluas keragaman genetik, tentu itu perlakuan. Kita memilih yang mana, ya. Kalau kita menggunakan mutasi atau pemulihan mutasi, maka berarti perlakuannya adalah radiasi, begitu ya. Kalau kita menggunakan rekayasa genetika, tentu itu di laboratorium. Kalau kita konvensional, maka kita harus bisa melakukan persilangan dengan baik di lapangan dan seterusnya. Nah, sementara kalau kita melakukan seleksi terhadap kondisi tertentu, maka berarti kita harus membuat perlakuan terhadap tanaman itu. Jadi kalau kita cekaman terhadap biotik misalnya, ketahanan terhadap penyakit, maka kita harus dera tanaman itu terhadap kondisi biotik itu, kondisi lingkungan yang bercekaman. Sehingga apakah tanaman bertahan atau tidak, itu perlakuan yang kita berikan. Ya, selain tentu kalau sudah hampir final saya katakan tadi, maka perlakuan berikutnya adalah perlakuan budidaya. Kira-kira paket teknologi apa yang cocok untuk menunjang produktivitas dan kualitas dari calon varietas yang kita hasilkan. Ya, saya kira itu secara singkat Bu Dia tentang perlakuan apa yang kita berikan kepada tanaman ketika kita melakukan kegiatan pemulihan tanaman. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Berikutnya kami langsung saja pada pemateri kedua karena juga waktunya. Untuk Bapak Catur PhD, ini ada pertanyaan berdasarkan yang paparan Bapak tadi, kira-kira jalur pipa bisnis
mana Pak yang berpeluang bagi lulusan S1? Ini hubungannya dengan pekerjaan mungkin Pak ya. Yang kedua, itu ada pertanyaan, untuk perbanyakan klonal benih secara in vitro, mana yang memungkinkan untuk dilakukan dalam skala kecil atau rumah tangga di sini? Ada dua pertanyaan itu. Monggo Pak, dijawab saja Pak Catur. Baik, terima kasih. Terima kasih atas responnya. Yang pertama tentang pipeline ya. Di seluruh jalur pipa itu di sana ada peluang bisnis. Jadi kita mau di sisi mana? Mulai dari sisi tadi menghasilkan varietas, kemudian di PVT-kan, sesudah itu dijual royaltinya, dijual lisensinya, kemudian dapat royalti. Itu juga jalur bisnis. Dan sekarang banyak pemulia-pemulia independen yang melakukan itu. Jadi sana ada. Kalau kemudian mau produksi varietas, kemudian menghasilkan varietas, kemudian produksi benihnya sendiri, itu juga peluang bisnis. Peluang bisnis. Tadi Pak Sarif menyampaikan, Pak Sarif tidak membuat varietas sendiri, tapi Pak Sarif memproduksi benih dari varietas yang dihasilkan oleh lembaga lain. Itu peluang bisnis. Kemudian di sisi berikutnya agro input, tadi saya lupa masukkan, dan ini sebenarnya bagian dari sumber daya lahan, sumber daya alam, dan agro input, itu banyak peluang bisnis. Jadi kalau mau produksi pupuk hayati, sekarang banyak sekali pengembang independen, bukan sebuah perusahaan besar, itu melakukan itu. Melakukan itu, dan mereka bisa memproduksi itu, tentu saja mengikuti regulasi yang ada. Kemudian di budidaya, saya tadi sampaikan bahwa rata-rata kepemilikan lahan petani Indonesia itu hanya 0,3 hektar. Kalau 0,3 hektar itu untuk budidaya hortikultura, sayuran khususnya, atau bunga bahkan, itu bisa menghasilkan nilai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Hanya dengan 0,3 hektar. Adik-adik, Bapak Ibu, kalau punya 1000 meter persegi saja, kemudian bertanam sedap malam, maka di sana berapa puluh juta rupiah bisa dihasilkan. Apalagi kalau bisa bertanam terproteksi di dalam rumah plastik misalnya, itu bisa dilakukan dengan krisan dan lain-lain, itu nilainya juga puluhan juta rupiah, ratusan juta rupiah bahkan. Tapi memang bisnis di bidang hortikultura, ini adalah bisnis yang high cost, high value, tetapi juga high risk. Risikonya besar. Cost-nya besar, peluang keuntungannya besar, juga risikonya besar. Begitu juga bisnis di pasca panen hortikultura ini sangat besar, sampai ke pemasaran. Peluang untuk baik pasar dalam negeri sajalah, kalau tidak mau sibuk dengan ngurus ekspor, pasar dalam negeri sangat besar, apalagi sekarang dengan teknologi informasi yang ada, maka kita bisa langsung mengakses bahkan sampai ke konsumen. Kemudian benih klonal in vitro, itu pada skala kecil seperti apa sih? Bisa nggak dilakukan? Saya ingin sampaikan bahwa kalau kita bicara in vitro, maka kita bicara tentang fasilitas yang memang dia aseptik. Fasilitas yang memang bersih dan fasilitas yang kondisi atmosfer. Jadi atmosfernya memang kita kondisikan, kita atur. Temperaturnya kita atur, kelembabannya kita atur, penyinarannya bahkan kita atur. Dan ini cukup butuh modal yang cukup besar, ya. Tetapi skalanya sebenarnya tidak harus besar. Kalau kita hanya menjual planlet, ya, kalau kita hanya sampai menjual planlet, saya kira sebuah laboratorium beserta ruang inkubasinya itu ukuran 10 kali 10 itu sudah cukup memadai. Kalau hanya sampai di situ. Akan butuh ruang yang lebih besar apabila kita bekerja pada next step-nya, diaklimatisasi, kemudian kalau kentang sampai pada produksi, stek dan kenol, ini akan butuh ruang yang lebih besar, fasilitas yang lebih besar.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira nanti konsultasi kita bisa lakukan, kita bisa berinteraksi di setiap kesempatan. Dan di Badan Litbang kita punya tim yang banyak, sehingga tidak harus dengan saya. Untuk hal-hal yang sangat spesifik itu bisa kita arahkan kepada ahlinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Catur PhD. Selanjutnya untuk pemateri ketiga, maaf Pak, ini pertanyaannya juga kami batasi. Jadi ini ada 2, Pak Dr. Sarif. Pertanyaannya sebagai berikut, kenapa hanya granola kembang saja yang sering dibuat pembibitan? Kenapa tidak jenis yang lain? Misalnya di situ Nadia dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah benih kentang, maksudnya di sini. Oh ya, benih kentang tahan simpan berapa lama dan bagaimana cara simpannya? Itu Pak Sarif. Terima kasih, monggo. Terima kasih Prof. Dia. Jadi kita mulai mengapa granola Lembang. Jadi memang kita harus melihat dulu di pasar ya apa yang memang dibutuhkan itu. Kemudian ada jenis-jenis yang lain memang baru kita mulai tingkat kebutuhannya memang kita Lembang karena kita punya kerjasama legalitas dan pemasaran ini untuk Lembang juga prospeknya secara nasional sudah cukup baik. Untuk kembang itu banyak dilakukan di BPTB Karangploso. Kami juga akan meningkat sebenarnya nanti untuk benih-benih olahan ya seperti median dan lain sebagainya. Jadi bagaimanapun kita harus tahu tentang pangsa pasar itu ya kalau kita akan benih yang dibutuhkan. Kemudian untuk simpan pada kentang ini sudah punya masa dormansi sendiri 3 sampai 4 bulan ya 2, 3 sampai 4 bulan. Ini juga suatu kondisi yang mendukung secara alami untuk tahan disimpan. Untuk bisa tahan lama tentunya tadi sudah diberitahu juga untuk mencegah hama dan penyakit kita lakukan seed treatment dengan pestisida. Kemudian di gudang penyimpanannya harus bersih dan pada skala besar mungkin perlu cold storage yang ini tentunya bisa kita simpan kentang itu bisa selama 1 tahun. Kemudian saya tadi mendengar juga bahwa mahasiswa kapan untuk S1 untuk berwirausaha, sebenarnya tidak usah nunggu S1 ataupun lulus pun kalau saudara mengambil segmen tertentu, ya seperti tadi kentang tidak perlu harus membuat merakit sendiri karena Lembang sudah menghasilkan, kenapa kita tidak bisa memperbanyak untuk kepada petani. Begitu juga saudara bisa mengembangkan juga untuk menjadi partner kewirausahaan untuk ya memasarkan kalau saudara mengetahui itu juga suatu hal yang sangat potensi. Banyak sekali di media-media internet itu diperjualbelikan itu ya. Itu bisa untuk memulai wirausaha. Ya di UMM pun Anda mau buat gendong apa ini tentunya sudah bisa dilakukan, tidak usah menunggu lulus. Nah, tentunya kita harus tahu pasar. Itu yang bisa kami lakukan dan tentunya yang dari UMM karena insya Allah saudara bisa melakukan ini semua untuk praktikum dan juga untuk praktek berwirausaha silahkan datang di Kultur In Vitro Biotek sewaktu-waktu. Terima kasih Prof. Dia saya berikan. Ya, terima kasih Pak Sarif. Ini ada Bapak Catur PhD mau menambahkan, monggo Pak. Baik, terima kasih Ibu. Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali sering dengar start from the end ya. Start from the end. Jadi kalau mau melakukan pemuliaan sebaiknya lihat apa yang diminati oleh pengguna. Nah, pengguna itu kalau
varietas berarti petaninya, kemudian pasar, dan konsumen. Itu. Kalau kita mau bisnis juga start from the end. Kalau misalnya bisnis benih, maka apa sih? Menjadi satu bukan rahasia, satu strategi yang kita bisa lakukan. Cek pasarnya, apa yang diminta pasar, baru di sana kita bekerja. Saya kira demikian. Makasih banyak. Pak Catur, demikian tadi Bapak Ibu serta peserta paparan masing-masing pemateri. Sekali lagi mohon maaf karena batasan waktu sehingga tidak semua pertanyaan bisa kami ajukan. Kepada Bapak pemateri, saya mengucapkan terima kasih. Secara pribadi, saya Dia Ruswita sebagai moderator. Mohon maaf bila ada tutur yang tidak berkenan. Selanjutnya, waktu saya kembalikan ke MC. Monggo. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan baik oleh para pemateri, Profesor Muhammad Syukur, Dr. Catur Hermawan, serta Dr. Syarif Husin. Terima kasih Ibu Prof. Diah Ruswitawati. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya akhiri, kami mohon kepada seluruh peserta untuk berkenan menyalakan kamera karena akan kami rekam screen capture-nya, seperti itu. Kami ulangi, mohon kepada seluruh peserta untuk bersedia menyalakan kamera video, karena kami ingin membuat rekaman untuk bukti bahwa hadirin sekalian mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Kami informasikan kepada seluruh hadirin bahwasanya tadi di kolom chat telah kami infokan terkait link presensi. Kami mohon seluruh peserta untuk mengisi link tersebut karena nanti secara otomatis Anda akan mendapatkan email sertifikat sebagai peserta dalam kuliah tamu agroteknologi ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komoditi kentang ini merupakan komoditi yang strategis di Indonesia. Di Indonesia itu permasalahan yang cukup besar yang harus kita pecahkan adalah ketersediaan benih bahan tanam kentang itu. Kita baru bisa menyediakan pada petani kurang lebih 15% yang bisa disediakan. Riset yang panjang, kita penyerahan cenderamata kepada pemateri kuliah tamu pada hari ini oleh Ketua Program Studi Agroteknologi. Penyerahan secara simbolis sertifikat pemateri kepada Bapak Dr. Insinyur Syarif Hussein oleh Ketua Program Studi Agroteknologi. Dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada moderator, Ibu Profesor Dr. Insinyur Diah Ruswitawati MS oleh Ketua Program Studi. Dan simbolis kami mohon untuk diwakili oleh Bapak Dr. Syarif Hussein untuk mewakili secara simbolis penyerahan sertifikat kepada Prof. Syukur yang sudah memberikan materi walaupun secara online dari Bogor. Terima kasih banyak. Beri aplaus yang meriah kepada seluruh pemateri kita dan juga moderator. Terima kasih. Atas materi yang telah disampaikan, kami persilahkan untuk undur diri dari Zoom. Terima kasih sekali lagi Bapak.